Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Residivis kasus pencurian spesialis rumah indekos diringkus polisi. Seorang penadah barang curian ditangkap. Polisi menemukan sabu-sabu di saku celananya. Dua kuli bangunan Nyambi jadi pengedar narkoba ditangkap polisi. Pencuri di rumah indekos bernama Septiadi dan berusia 32 tahun. Ditembak polisi di kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Gunung Pangilun, Kota Padang pada Sabtu malam pekan lalu. Usai dilumpuhkan, tersangka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, petugas membawanya ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Selain pelaku, polisi menyita 2 buah telepon genggam yang dicuri pelaku beberapa hari yang lalu di salah satu rumah indekos di kawasan Lubuk Begalung. Septiadi ditangkap karena korbannya melapor ke polisi telah kehilangan telepon genggam, laptop, serta jam tangan yang menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah 3 kali keluar masuk penjara atas kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, Septiadi bertindak seorang diri dan beraksi saat malam hari. Malam tadi rekan kita berhasil mengamankan sebagai diduga tersangka. Bersangkutan memang merupakan residivis juga yang sudah 3 kali keluar masuk dan tidak juga tetap masih melakukan pencurian dengan keberatan, yaitu mengintai rumah-rumah kosong atau yang terlengah di malam hari. Untuk pengakuan yang bersangkutan tadi kita gali ada 7 TKP. Tertangkapnya Septiadi menjadi sinyalemen yang kuat bahwa pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tidak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Kunci motor. Seorang penadah barang curian ditangkap Satreskrim Polresta Padang di daerah Lapai, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada Sabtu malam pekan lalu. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan petugas, ditemukan 4 paket sabu-sabu di saku celananya. Penangkapan ini berawal saat seorang pelaku pencurian spesialis rumah yang ditinggal pemiliknya ditangkap petugas. Berdasarkan pengakuannya, barang bukti curian telah dijual kepada seorang penadah yang bernama Iqbal dan berusia 30 tahun. Usai dipancing petugas untuk bertemu, Iqbal langsung ditangkap di pinggir jalan. Saat digeledah, polisi menemukan 4 paket kecil sabu-sabu di dalam saku celananya. Iqbal yang awalnya diduga sebagai penadah itu ternyata seorang pengedar sabu-sabu. Ia mengaku barang haram itu miliknya dan diperoleh dari seorang teman di Sijunjung untuk diedarkan di Kota Padang. Dan kita berhasil tadi mengamankan seseorang yang diduga sebagai penadah dari hasil kejahatan yang berinisial I di daerah Lapai, dan pada badan yang bersangkutan kita melakukan pemeriksaan atau penggeledahan. Kita menemukan beberapa paket kecil narkoba jenis sabu. Untuk penyelidikan lebih lanjut terkait kepemilikan sabu-sabu itu, tersangka diserahkan tim Satreskrim ke Satres Narkoba Polresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Spider dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solo menangkap 2 orang
yang diduga merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayahnya pada Jumat pekan lalu. Kedua pelaku masing-masing Diki dan Dayu, warga Kenagarian Gaung, Kecamatan Kubung, yang sehari-hari berprofesi sebagai kuli bangunan, ditangkap saat melakukan transaksi jual-beli barang haram itu. Dari mereka berdua, polisi menyita barang bukti 1 paket besar sabu-sabu dan 1 paket sedang sabu yang siap untuk diedarkan. Kasat Reserse Narkoba Ibtu Oon Kurnia Ilahi mengatakan, penangkapan kedua terduga pelaku didasari atas adanya informasi dari masyarakat yang resah maraknya transaksi narkoba di daerah mereka. Akan terjadi jual beli narkoba di daerah Nagari Gaung. 2 orang tersebut akan menimbang barang untuk dijual. Barang bukti yang kita amankan dari saudara DC, 1 paket kecil dan 1 paket besar. Untuk sementara kita periksa dulu atas nama DC dan RS dari mana mereka dapat barang, baru kita lakukan pengembangan. Kini kedua pelaku diperiksa secara intensif di Mapolres Solo. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang mereka lakoni. Sedangkan sabu-sabu yang hendak dijualnya disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Gernadi melaporkan dari Solo. Pa, ngaresano sebentar ko malatih aja tuh ha. Sebentar ko alun 10 menit lah ha, ko ala dibawa aja sa. Sungai di Ngarai Siano tiba-tiba meluap. Luapan air bercampur lumpur merendam permukiman di bantaran sungai pada Senin sore. Akibatnya 7 rumah warga terendam dan sejumlah warung warga di bibir sungai hanyut di bawah air. Data sementara, 7 rumah rusak dan sejumlah warung yang berada di tepi sungai hanyut di bawah air. Dandim 0304 Agam menuturkan, banjir bandang ini berasal dari pertengahan sungai di Ngarai Siano, di sekitar daerah Koto Gadang. Diduga aliran sungai ini tersumbat gara-gara galodo awal bulan lalu, kemudian jebol karena di hulunya diguyur hujan deras. Ke arah Koto Tuwo tidak ada peningkatan debit air, jadi mungkin ini ada arus di pertengahan antara Koto Gadang sampai dengan Batang Sianok ini. Jadi di situ mungkin ada sumbatan mungkin kemarin ya, pas hari ini ada turun hujan di pertengahan sana, air meluap. Kalau menurut sementara seperti itu. Kemudian yang kedua, memang kalau kita lihat di kanan kiri, di sebelah kanan maupun sebelah kiri daripada sungai ini, menurut kita ini bukan lagi tempat yang layak untuk hunian. Artinya ini berada di buffer zone. Warga yang terdampak luapan air Sungai Siano tidak menyangka terjadinya luapan air sungai hingga masuk dan merusak tempat tinggal mereka. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian yang serius. Warga juga enggan untuk pindah karena tak mempunyai tempat tinggal yang lain. Pemerintah yang berkompetisi masalah itu ya, untuk segera ditanggulangi supaya kedepannya tidak ada terjadi ikut lain. Sebab ikut saja beronjong ikut bagi kurang ikut yang baru terjadi. Kalau mungkin tidak ada terjadi lah. Lu yang mengerajuan lu. Belum ada. Sementara hari hujan jo. Ya yang kapan gituan kamarasian Tuhan. Ada orang ngerajuan, nak dulu kan. Iya. Hari hujan jo, aja tambah kadang. Kalau malam ini khawatir juga kalau hujan. Iya, nak lalu doh. Kejadiannya 3 kali ya? 3 kali Diko. Yang kedua kan galodo yang dari Kabupaten Agam. Ya, Merapi ya. Iya. Kalau 3 kali kejadian. Sungai Siano berada di 2 daerah, Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Beberapa saat setelah bencana terjadi, Bupati Agam Andri Warman bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Marvendi, langsung ke lokasi untuk melihat kondisinya. Pemerintah akan mengkaji kembali untuk melakukan perpanjangan masa tanggap darurat, yang saat ini masih berlangsung hingga tanggal 8 Juni. Nah, jadi mungkin kami data dulu secara keseluruhan, tunggu laporan dari Pak Kalak, walaupun itu langkah-langkah yang harus ada. Itu makanya awak bicarakan dulu secara teknis, karena kalau mau jawab itu iya atau tidaknya,
salah kau tu kena Lombok kan. Ja, koordinasikan dulu. Kami tadi langit juga hari Rabu kami karape. Usai banjir bandang ini, warga dilarang tinggal di sekitar aliran Sungai Siano dan harus menjauhi area 50 meter di kiri dan kanan Batang Siano karena arus semakin kencang. Rumah warga menjadi korban, merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah menegakkan aturan. Sejatinya, 30 meter di kiri kanan sungai harus bebas dari bangunan apapun karena merupakan daerah penyangga aliran sungai. Dena Amrina melaporkan dari Agam.